Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita membahas tafsir surat An-Nisa ayat 49, 50, 51 dan 52. Agak banyak hari ini, enggak apa-apa kan? Oke, masing-masing dibuka Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yuzakkuna anfusahum, mereka menganggap diri mereka itu suci. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menganggap diri mereka suci di atas yang lain. Kita tahu dalam Al-Maidah surat 5 ayat 18, mereka menyatakan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Kemudian Al-Baqarah surat 2 ayat 111, mereka menyatakan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Jadi mereka menganggap diri mereka itu suci. Balillahu yuzaki man yasha. Tetapi Allah, Dia mensucikan orang-orang yang Dia kehendaki. Maksudnya kesucian itu bukan berdasarkan klaim mereka, tapi Allah punya standar tersendiri. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak mereka dianiaya sedikit pun. Jadi kategori kesucian itu bukan menurut suku tersendiri, tapi menurut standar Allah. Siapa yang mensucikan dirinya, kemudian menyembah Allah semata-mata, merekalah yang mendapat posisi yang tinggi. Ungdur kaifa yaftaruna, perhatikanlah bagaimana mereka mengada-adakan Allahil kadhibah, atas Allah kedustaan. Jadi apa yang mereka katakan di ayat sebelumnya, bahwa mereka menyatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu suci, akan masuk surga, kekasih Allah, itu semua dusta. Wa kafa bihi itsman mubina, dan cukuplah atas itu dosa yang nyata. Jadi ketika mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada referensinya, apalagi ini berkaitan dengan agama, mereka diancam dengan dosa. Selanjutnya, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi. Apakah tidak engkau perhatikan orang-orang yang mereka diberi bagian dari kitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jibt dan taghut. Nanti kita akan bahas apa itu jibt dan apa itu taghut. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah, haula'i ahda minalladzina amanu sabila, bahwa mereka itu lebih benar, lebih mendapat petunjuk daripada jalan-jalan orang yang beriman. Jadi ceritanya begini. Dalam Sirah Nabawiyah kita jumpai adanya utusan Yahudi yang pergi ke Mekah. Nah, ketika mereka pergi ke Mekah, saat itu Rasulullah SAW masih di Mekah. Mereka berjumpa dengan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Terjadilah dialog antara mereka. Orang kafir Quraisy berkata kepada utusan Yahudi ini, kami ini adalah penjaga Ka'bah. Kami melayani orang-orang yang pergi berhaji. Kemudian kami ini yang memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang berhaji. Nah, tahu-tahu Muhammad datang dan mengajak kami meninggalkan agama kami dan mengikuti ajaran agamanya.
Menurut kamu orang-orang Yahudi, siapa yang paling benar di antara kami berdua ini? Nah, disinilah orang Yahudi mengatakan bahwa orang-orang kafir lebih mendapat petunjuk daripada ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Karena apa? Orang-orang yang Allah berikan bagian dari kitab ini tahu bahwa kitab-kitab mereka itu sama, saling membenarkan. Mereka mengenal nabi-nabi yang sama, mereka mengenal ajaran-ajaran syariah yang sama, dan mereka menyembah Allah yang satu. Tapi ketika berhadapan dengan ini, mereka membenarkan bahwa orang-orang kafir ini lebih benar, lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kita berhadapan dengan jib dan taghut. Apa itu jib dan apa itu taghut? Ada dua pendapat yang memberikan definisi kepada jib dan taghut. Jib dan taghut itu adalah pendapat pertama adalah nama-nama patung sesembahan orang-orang Quraisy. Jadi ketika datang ke Mekah, utusan-utusan Yahudi ini diminta orang Quraisy supaya menyembah jib dan taghut. Akhirnya mereka menyembah patung jib dan taghut. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, jib itu artinya sihir, penyihir, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu hitam, black magic. Sedangkan taghut adalah syaitan dan ajaran-ajarannya. Jadi semua paham kan? Baik. Kita masuk ke ayat 52. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillahu, barang siapa yang dilaknat oleh Allah, falan tajidalahu nasira, maka tidak akan ada penolong baginya, tidak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kenapa mereka dikutuk oleh Allah? Karena mereka melakukan dosa satu. Kita tahu kan dari hadis Rasulullah SAW, kalau kita melakukan dosa, ada titik di hati kita. Dosa yang kedua, ada titik hitam lagi di hati kita. Nah, setelah berkali-kali berbuat dan konsisten dalam melakukan dosa, hati itu tertutup oleh kegelapan. Nah, itulah yang disebut karena mereka konsisten melakukan kezaliman, melakukan kedustaan, membuat klaim-klaim palsu, bilang sesuatu yang mereka tidak pernah diturunkan apapun dari Allah. Seperti kita bahas tadi, mereka mengklaim bahwa diri mereka itu suci. Mereka dia yang paling benar. Nah, Allah laknat. Hatinya tertutup noda hitam sehingga tidak ada hidayah yang bisa masuk. Walaupun Rasulullah SAW akhirnya berhijrah ke Madinah, berdiri di depan mereka, memberikan dakwah kepada mereka, hati mereka tidak tergerak sedikit pun untuk menjadi seorang muslim. Jadi pesan saya, hindari dosa, jangan konsisten dalam berbuat dosa, jaga hati teman-teman semua, jangan sampai hati ini tertutup kegelapan sehingga tidak ada lagi cahaya hidayah yang bisa menembusnya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.